وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Apa kabar kaum muslimin semuanya yang ikut bergabung dalam tautan kajian Zoom pada malam hari ini? Semoga selalu berada dalam kebaikan, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala keburukan dan dimudahkan segala urusannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian kita buku kecil kado istimewa untukmu yang sedang sakit. Karena tentu musibah ini akan menjadi ingatan kita bahwa saat-saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami sakit dan juga banyak sekali dari saudara-saudara kita bahkan asatidzah kita yang sudah mendahului kita, yang sebelumnya mereka didahului dengan sakit. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana sikap kita yang benar ketika kita disapa oleh penyakit? Itulah pembahasan yang akan kita kaji di malam hari ini dengan mohon taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin, ketika kita sakit, maka ada satu sikap yang harus kita kedepankan, yaitu sabar. Sabar menerima penyakit. Sabar itu sebagaimana namanya. Dia adalah pahit di awal, tapi akan manis di akhirnya. Karena kita tidak ragukan sakit ini adalah ketentuan Allah. Apapun yang terjadi di permukaan bumi adalah ketentuan yang sudah digariskan oleh Rabb semesta alam. Maka seorang muslim dia harus bersabar dengan segala ujian, cobaan, musibah, diantaranya adalah sakit. Ketika Allah SWT menurunkan ayat ma asaba min musibatin illa biidnillah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, biidnillah. Jadi musibah ujian yang menimpa kita itu sudah atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia sadar ini adalah ketentuan garis yang sudah ditetapkan oleh Allah, yahdi qalbah. Maka ya, orang yang semacam ini akan mendapatkan ketenangan hatinya. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Karena itulah Al-Qamah berkata, ayat ini tentang musibah yang menimpa seseorang, kemudian dia menyadari bahwa itu semua dari Allah, maka dia ridho dan menerimanya. Jadi kalau orang beriman, musibah yang menyapanya, dia sadar ini adalah garis ketentuan Allah. Maka hatinya pun akan mendapatkan petunjuk dengan ridho dan menerima. Yahdi qalbah. Allah akan beri petunjuk kepada hatinya.
Yaitu dengan apa? Dengan sikap menerima, dengan sikap ridho. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita terima dari rasa sakit ini semuanya adalah ketentuan Allah. Sikap kita adalah ridho dan menerima. Kalau hati ini ridho menerima, maka akan mudah sesuatu yang sulit. Maka akan ringan sesuatu yang sakit dan berat. Asalkan kita ridho. Terkadang ketidakridhoan inilah yang membuat pemikiran kita semakin bertambah, stres semakin kuat, ya, sehingga penyakit yang tadinya mau berangkat pergi, mau hilang, jadi tidak pergi-pergi. Kenapa? Karena hati seorang hambanya tidak ridho, tidak senang. Hatinya berontak, hatinya tidak nerima. Kenapa saya harus kena COVID? Mengganggu kegiatan, mengganggu kerja, padahal saya sedang aktif-aktif, produktifnya bekerja, tiba-tiba harus isoman 14 hari, hilang kontrak kerja, hilang tender ini, tender itu. Nggak boleh seperti itu. Bahwa apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka kita sikapnya bersabar, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir macam-macam. Dasar ini si COVID yang menggagalkan proyek besar saya harus di rumah 14 hari. Tidak boleh seperti itu. Karena semuanya adalah kebaikan. Orang mukmin dia sadar bahwa apa yang digariskan oleh Allah itu adalah kebaikan. Karena dia berontak, tidak nerima, tidak ada manfaatnya. Orang kalau sudah kita sakit, dalam kondisi payah, lemah di atas kasur, dibantu dengan oksigen, hatinya tidak nerima, kira-kira itu penyakit bisa pergi tidak? Tidak bisa. Jadi kalau kita berontak tidak ada manfaatnya, ya lebih baik apa? Ya sudah, lebih baik pasrah menerima. Daripada kita berontak, teriak-teriak histeris, ya, ngedumel, apa itu ngedumel bahasa kita ya? Menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, nggak ada manfaatnya, tidak bisa menghilangkan sakit. Maka kita harus sadar bahwa kesabaran adalah faktor utama dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim mengatakan sabar adalah wajib berdasarkan kesepakatan umat, dan dia termasuk setengah keimanan karena keimanan mempunyai dua bagian, sebagian untuk sabar dan sebagiannya lagi untuk bersyukur, ya. Saudaraku yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkanmu. Para nabi, rasul, dan orang-orang yang mulia sebelum kita, mereka pun ditimpa musibah. Ya, ketahuilah orang-orang yang sedang sakit, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para nabi, para rasul juga mereka ditimpa musibah. Bahkan musibah cobaan yang mereka rasakan lebih dahsyat dari kita. Ya, dengarlah gambaran penderitaan mereka dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang saleh setelahnya. Sungguh ada di antara mereka yang diuji dengan kemiskinan, hingga ia tidak mendapati bajunya kecuali dari potongan kain. Ada yang diuji dengan penyakit kusta hingga mematikannya. Sungguh mereka lebih berbahagia dengan cobaan daripada pemberian salah seorang di antara kalian. Ya. Hadis ini hadis yang memperingatkan kita semua. Hadisnya riwayat Imam Majah. Nah, hadisnya sahih. Orang-orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Jadi kalau dianggap penyakit, cobaan itu tanda Allah tidak sayang, berarti Allah nggak sayang dengan para nabi. Berarti Allah itu tidak sayang dengan orang soleh. Jadi ujian cobaan itu bukan pertanda buruk. Justru ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Para nabi, orang-orang soleh ada yang diuji dengan kemiskinan. Ya, dia tidak mendapati bajunya kecuali dari potongan kain. Tidakkah kita ingat? Sahabat Mus'ab bin Umair ketika belum masuk Islam, dia menjadi pemuda yang perlente. Apa perlente itu? Stylenya itu ganteng gitu ya. Rambutnya diminyaki, bajunya bagus, parfumnya wangi. Itu istilah kita apa? Modis atau apa? Perlente gitu ya. Tapi ketika sudah masuk Islam, ketika meninggal dunia mati syahid dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair
tidak ada kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kalau dipakai potongan kainnya menutupi kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini ujian orang-orang beriman. Mereka miskin setelah masuk Islam. Mereka setelah hijrah mendapatkan ujian dari Allah. Tapi mereka bersabar. Berat cobaan para nabi, cobaan orang-orang soleh, para sahabat. Ada yang diuji dengan penyakit. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub menderita penyakit 18 tahun. Allahu Akbar. Tapi beliau bersabar. Dijauhi istrinya, dijauhi tetangganya, tapi beliau bersabar. Mereka lebih bahagia dengan cobaan ini daripada diberikan sesuatu oleh orang lain. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jelaslah bahwa musibah di antaranya sakit pasti akan dirasakan setiap orang yang hidup di dunia ini. Jangan bersedih dengan sakit yang engkau derita. Yakinlah apa yang mengenaimu pasti terjadi. Dan apa yang tidak akan kena dari kita, kita tidak akan tertimpa penyakit. Semuanya berjalan dengan takdir. Kalau Allah tetapkan kita sakit, ya sudah sakit. Sekuat apapun prokes kita, sekuat apapun protokol keimanan kita, kalau sudah diberikan ketentuan oleh Allah sakit, tidak akan meleset. Ya, tidak akan meleset. Sebaliknya, kalau Allah belum tentukan kita sakit, gimana pun kita tidak akan kena sakit. Ya, karena belum ditentukan. Karena itulah Nabi kita yang mulia SAW beliau bersabda, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bahwa apa yang kita terima berupa sakit tidak ada gunanya kalau kita menolak, berontak. Justru itu akan membuat frustasi, akan membuat tekanan mental kita. Sudah terima saja. Ya, sakit terima. Sambil terus berusaha, berobat, berdoa kepada Allah, memperbanyak ibadah, semoga dengan demikian kita mendapatkan pahala yang besar. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang bersabar. Yang Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat mengherankan sekali perkaranya seorang mukmin. Kalau ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Maka saudaraku, yakinilah apa yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda, masalul mu'mini kamasaliz zara' la tazaru riyahu tufi'uhu wa la yazalul mu'min yusibuhu bala'. Permisalan seorang mukmin seperti tanaman, angin akan senantiasa menerpanya. Seorang mukmin itu akan selalu ditimpa cobaan. Saudaraku, tanaman, pohon, itu semakin tinggi, hembusan anginnya itu semakin kencang. Ya kan? Makanya enak kalau punya pohon sudah tinggi, sudah rimbun, adem. Dia bisa melindungi rumah kita dari terik matahari. Dan kalau kena angin, semakin kuat goncangannya, anginnya semakin sepoi-sepoi, enak. Begitulah permisalan seorang mukmin. Kata Nabi, permisalan seorang mukmin itu seperti tanaman, pasti akan ditempa oleh angin. Dia masih kecil, anginnya pun juga kecil. Ketika sudah tinggi besar, makin lebat, anginnya semakin kuat. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tumbuh dengan keimanan, semakin kuat, semakin besar, maka cobaan angin pun akan semakin besar. Cobaannya pun semakin berat. Maka jangan dikira bahwa kita ketika sudah mencapai, sudah hijrah, aman. Tidak, justru cobaan itu semakin berat ketika kita hijrah. Ketika kita sudah mengenal sunnah. Cobaan datang dari pasangan, Mas kenapa sih kamu penampilannya sekarang beda? Ya, asikan yang dulu katanya. Mas mah nggak asik sekarang, asikan yang dulu. Cobaan. Karena kita iman semakin naik, cobaan pun semakin naik. Begitulah seorang mukmin. Ketika kita semakin baik, semakin di hari tua, semakin ingat Allah,
semakin ingat akhirat, ya usia-usia sudah 50, semakin ingin kembali pada Allah. Ujian pun tidak putus, ada aja ujiannya. Cobaannya pun semakin berat untuk menguji keimanan kita. Maka Imam Ibnul Jauzi beliau berkata, dunia ini dijadikan sebagai tempat cobaan bagi manusia. Dunia ini, kata Imam Ibnul Jauzi, dijadikan sebagai tempat cobaan bagi manusia. Karena yang nggak ada cobaan dan ujiannya nanti di akhirat. Kalau mengharapkan dunia kita hidup di dunia bebas masalah, itu orang gila. Orang gila. Selama kita masih hidup di dunia, maka kita harus siap menghadapi masalah, siap menghadapi ujian, siap menghadapi cobaan. Karena yang tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada masalah, nanti di surga. Bukan di dunia. Ya. Nah, terkadang kita ini nggak siap menghadapi ujian cobaan. Pikirnya kalau nikah itu asik-asik aja. Ya, ada istri perempuan main-main terus. Enggak, ada cobaannya. Nanti punya anak, cobaan apalagi ekonomi, kebutuhan, cobaan. Maka kita harus siap selama kita hidup di dunia, maka kita akan menghadapi cobaan. Hendaknya bagi orang yang berakal untuk selalu melatih diri agar bersabar. Allahu Akbar. Karena dunia ini dijadikan sebagai tempat cobaan, hendaklah orang yang berakal selalu melatih diri agar bersabar. Apa yang diraih manusia berupa keinginannya adalah kemurahan dari Allah. Jadi apa yang kita dapat, keinginan kita dikabulkan, itu kasih sayang Allah. Allah murah sama kita, diberi. Bapak Ibu mau apa misalkan? Pendamping yang cantik, dikasih istri cantik. Kemudian setelah menikah ingin punya anak, dikasih anak. Itu kemurahan dari Allah. Allah sayang sama kita. Ya, kita minta kepada Allah anak-anak yang soleh, rizki yang lancar, Allah beri. Itu kemurahan dari Allah. Jadi apa yang diraih oleh manusia berupa keinginannya, itu adalah kemurahan dari Allah. Tapi ingat, apa yang tidak dia dapat merupakan asal dari tujuan dunia ini. Jadi kalau ada sesuatu yang kita nggak suka, kita minta tapi nggak dikasih, bahkan kita dikasih ujian, itulah asal tujuan hidup di dunia. Asalnya tujuan hidup di dunia untuk cobaan, untuk ujian. Karena itulah Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Jadi kalau kita nggak dapat apa yang kita inginkan dan apa yang tidak dia dapatkan, itulah merupakan asal dari tujuan hidup di dunia ini, ujian. Yang kita dapat lebih banyak daripada yang tidak kita dapat. Coba Bapak Ibu flashback ke belakang. Murojaah, muhasabah. Dari mulai bujangan gadis. Banyak mana Allah memberi nikmat atau Allah memberi ujian. Kita ingat dari masa-masa muda. SMP, ya mungkin SD kita sudah lupa kenangan-kenangannya. SMP, SMA kata orang kenangan paling indah itu di SMA. Ya. Lihat ke belakang, ingat muhasabah. Banyak mana kenikmatan yang Allah berikan pada kita ataukah ujian dan cobaan? Banyak mana Allah memberikan pada kita kesehatan ataukah Allah memberi sakit pada kita? Allahu Akbar. Kalau ternyata apa yang kita dapat, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, itu kasih sayang Allah. Yang tidak didapat, itu merupakan asal tujuan hidup kita di dunia, yaitu untuk menghadapi ujian dan cobaan. Maka renungi ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu zalim sama Allah. Kita berbuat zalim. Ya, baru dikasih sakit sedikit langsung menyalah-nyalahkan Allah. Allah dijelek-jelekkan, takdir memang kejam dan seterusnya. Padahal baru sakitnya sekali dalam 25 tahun misalkan. Dalam 40 tahun perjalanan hidupnya dia bisa dihitung sakitnya 1, 2, 3.
berarti nikmat Allah lebih besar. Lantas kenapa kita berontak, tidak menerima, tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Maka kaum muslimin, dunia ini dijadikan sebagai tempat cobaan bagi kita. Saudaraku, ganjaran besar telah menantimu apabila kamu bersabar menerima derita sakit ini. Berikut ini berita gembira bagi orang yang bersabar menerima penyakit. Apa pahalanya kalau kita sabar menerima penyakit? 1, meraih derajat yang tinggi. Rasulullah bersabda, ada seorang hamba yang meraih kedudukan mulia di sisi Allah bukan karena amalannya. Allah memberi cobaan pada badannya, atau hartanya, atau anaknya. Kemudian Allah menjadikannya bersabar hingga ia dapat meraih derajat mulia. Allahu Akbar. Saudaraku, masuk surga itu pintunya terbuka lebar dari berbagai macam cara. Jadi jalan menuju surga itu bukan hanya satu amalan. Misalnya haji. Tidak. Walaupun Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi apakah kita katakan satu-satunya jalan ke surga lewat haji mabrur? Tidak. Banyak amalan-amalan lain yang bisa menghantarkan ke surga. Di antaranya bersabar menerima penyakit. Ada seorang hamba yang dia meraih kedudukan mulia di sisi Allah bukan karena amalan, tapi Allah kasih cobaan pada badan, pada ekonominya, pada anaknya. Kemudian Allah jadikan dia sabar menerima ujian pada badannya, ekonomi, keuangannya, sabar, cobaan pada anaknya, maka dia dapat derajat yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ada di antara kita yang diuji pada badan fisiknya. Ya, COVID-19 telah membuat paru-paru kita rusak misalkan. Ujian pada badan. Yang membuat kita kurus turun beberapa kilo. Ujian pada badan, sakit. Ada yang diberikan ujian pada harta kekayaannya. Yang tadinya dia hidup nyaman, ya bergelimang dengan kekayaan, begitu datang corona, hilang semuanya. Ujian pada harta yang dimiliki. Pemasukan berkurang, lemburan nggak ada, ya, Pak Bayu. Tidak ada lemburan. Misalnya, ujian pada kekayaan. Ada yang diuji dengan anaknya. Maka dunia itu adalah tempat ujian. Tempat ujian. Kalau kita selamat, misalkan badan sehat, ekonomi mapan, anak aman, tidak ada yang bandel dan lain-lain, bersyukurlah pada Allah. Tapi pasti ada ujian dari yang lain. Ujian misalkan dari tetangga. Punya tetangga, nyakitin. Ujian datang dari teman. Ujian datang dari kelompok komunitasnya. Pasti ada ujian itu. Maka bagaimana seorang bisa bersabar, kemudian Allah angkat derajatnya, meraih derajat yang mulia. Yang kedua, pahala bagi yang bersabar adalah masuk surga. Allahu Akbar. Masuk surga termasuk puncak kebaikan di akhirat yang selalu kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Puncak kebaikan di akhirat masuk surga. Itu puncaknya. Ya, di samping di sana ada kebaikan-kebaikan akhirat yang lain. Dimudahkan hisapnya, bisa minum di telaga Rasul. Itu kebaikan akhirat. Tapi puncaknya kebaikan akhirat masuk surga. Dan ternyata masuk surga itu bisa dengan cara bersabar menerima penyakit. Di antaranya adalah dari hadis Ibnu Abbas, beliau pernah bercerita, maukah aku tunjukkan kepadamu wanita penghuni surga? Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi, aku menderita penyakit sejenis ayan. Apabila penyakit itu kumat, aku tidak sadar sampai membuka auratku. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Nabi SAW berkata, apabila kamu mau sabar,
maka bagimu surga. Tetapi apabila tidak, saya bisa mendoakanmu kepada Allah. Kalau kamu mau sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau nggak sabar, saya bisa doakan kamu bisa sembuh. Akhirnya Nabi menjawab, kalau nggak sabar bisa sembuh, tapi belum tentu masuk surga. Kalau sabar bisa masuk surga. Akhirnya wanita itu memilih, baik wahai Rasul, baiklah wahai Rasul, aku bersabar. Jadi dia milih sabar daripada milih didoakan oleh Nabi penyakitnya sembuh tapi belum ada jaminan surga. Kalau sabar ada jaminan surga. Akhirnya wanita ini menjawab, baiklah, aku bersabar. Jadi aku memilih untuk bersabar, tidak minta didoakan. Tapi ada tapinya ini, tidak minta didoakan sembuh, tapi dia minta didoakan agar kalau sedang kumat tidak sampai membuka aurat. Tapi doakan agar aku tidak sampai membuka aurat. Ya. Dia memilih sabar menerima penyakit, tidak sembuh-sembuh. Tapi hanya minta, wahai Rasul, kalau sedang kumat jangan sampai auratku terbuka. Akhirnya Nabi mendoakan. Tapi tidak didoakan kesembuhan. Karena dia lebih memilih sabar yang jaminannya surga. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, betapa besarnya pahala kesabaran. Sampai kata Nabi, kalau kamu sabar, kamu surga. Terkadang kita lihat orang-orang yang sedang sakit berbaring di atas kasur. Dia meronta-ronta, teriak-teriak histeris, kapan saya pulang? Ya, kapan saya bisa kembali pada keluarga? Berat memang. Siapa yang ingin sakit? Tidak ada yang ingin sakit. Siapa yang ingin hanya tiduran di kasur putih? Tidak ada. Tapi begitulah ujian. Toh kalau kita tidak sabar, tidak ada manfaatnya. Tidak akan membuat sakit lebih cepat sembuh. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Tidak dibenarkan dalam agama. Sakit, beronta-ronta. Ada yang tali infusnya dicabut. Ya. Ada yang terpaksa saking tidak kuatnya. Menyayat-nyayat urat nadi tangannya, dan seterusnya. Berontak, teriak-teriak histeris. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bersabarlah, pahalanya surga. Yang ketiga, orang yang bersabar menerima penyakit, kesalahannya akan terhapuskan. Rasulullah bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladih wa malih hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'atun. Senantiasa cobaan itu akan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya. Lihat kata Nabi, cobaan itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah. Pada apa cobaannya? Pada dirinya. Sakit nggak sembuh-sembuh, isolasi mandiri 14 hari, pada dirinya. Atau cobaan itu datang pada anaknya. Anak kita tidak nurut, pada hartanya. Dia diuji, senantiasa diuji. Sampai dia berjumpa dengan Allah dan tidak tersisa kesalahan sedikit pun. Saudaraku, hari-hari ini kita banyak mendengar meninggal dunia. Berita duka meninggal dunia. Tetangga kita, teman kita, ustadz kita. Kalau mereka bersabar menerima penderitaan ini, maka mereka menghadap Allah tidak membawa kesalahan sedikit pun. Jadi ini sebagai hiburan bagi kita semua yang sudah ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Mungkin yang bergabung dalam tautan Zoom malam ini ada yang sudah ditinggal oleh suaminya. Ada yang sudah ditinggal oleh istrinya. Ada yang ditinggal oleh orang tuanya, bapak ibunya. Teman akrabnya. Ada yang ditinggal oleh siapa? Ustadznya sudah mendahului. Maka ketahuilah, kalau kita sadari mereka-mereka yang sudah mendahului kita, mereka menerima musibah ini dengan kesabaran, berjumpa dengan Allah, tidak membawa sedikit pun dari kesalahan. Allahu Akbar. Berjumpa dengan Allah, tidak tersisa kesalahan sedikit pun. Sebaliknya kita yang masih diberi umur panjang, satu sisi kita gembira, masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, berbuat baik. Tapi di satu sisi kita khawatir.
Dengan diberikannya umur panjang ini menjadi peluang kita berbuat dosa. Dengan diberikan umur panjang ini tidak ada yang menjamin kita lurus jalannya terus tanpa kesalahan. Maka kaum muslimin jangan menganggap satu musibah itu hanya dari satu kacamata saja. Orang tua kita diambil oleh Allah dengan sakit COVID, kemudian meninggal. Ketika orang tua menjalani masa-masa sakitnya, dia bersabar, maka dia berjumpa dengan Allah tidak membawa kesalahan sedikit pun. Itu kebaikan berarti. Ya. Maka bersabarlah wahai para istri yang ditinggal suaminya. Sadarilah berarti suami saya sudah diampuni kesalahannya menghadap Allah dengan tidak bawa kesalahan sedikit pun. Wahai para suami yang ditinggal istri, sadarilah. Ini pahit, berat ditinggal istri. Tapi yakinlah itu kebaikan. Istri kita menghadap Allah dengan tidak membawa kesalahan sedikit pun. Yang ditinggal orang tuanya, teman akrabnya pun demikian. Maka alangkah manisnya buah dari kesabaran. Berjumpa dengan Allah, tidak tersisa kesalahan sedikit pun. Yang keempat, semakin berat cobaan, maka semakin besar pahalanya. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah menemui Rasulullah ketika sakit. Beliau saat itu sedang merasakan sakit yang sangat berat. Jadi Abdullah bin Mas'ud bercerita, beliau mendatangi Rasul sedang sakit. Sakitnya berat. Aku berkata, wahai Rasulullah, engkau merasakan sakit yang sangat berat. Nabi menjawab, benar. Aku merasakan sakit sebagaimana dua orang di antara kalian merasakannya. Allah. Sakitnya Nabi itu enggak seperti sakitnya kita. Beliau itu merasakan beratnya sebagaimana dua orang sakit. Jadi kalau kita merasakan sakit gini aja udah berat, Nabi itu lebih berat. Dua orang sakit ditimpakan kepada Rasul SAW. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh engkau akan meraih dua pahala. Ya, terjadi dialog antara Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud. Sungguh engkau akan mendapatkan dua pahala, kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi berkata, benar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah di muka bumi ini seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit atau lainnya, kecuali Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana pohon yang kering menggugurkan daunnya. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Daun berguguran. Bisa sampai hilang semua daunnya. Ya. Musim gugur, bisa jatuh semua daunnya. Begitupun dosa kita bisa digugurkan. Maka ini adalah kabar gembira bagi orang yang sakit. Kalau dia mau sabar, dosa kesalahannya diampuni. Kalau dia mau sabar berjumpa dengan Allah tanpa membawa kesalahan sedikit pun. Ya. Dan yang terakhir, buah dari kesabaran ketika kita sakit, sabar itu merupakan pemberian yang paling baik. Rasulullah bersabda, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sabar. Tidaklah seorang insan diberikan pemberian yang lebih baik lagi luas dibandingkan kesabaran. Kalau kita lihat ada orang yang menerima penyakit sabar, ya, dari raut mukanya itu sudah tawakal pada Allah, sudah terima. Ya, dia masih bisa menerima. Maka orang yang semacam ini sudah diberikan pemberian yang paling baik, yang terkadang tidak semua orang bisa melakukan. Kemudian kami sebutkan di sini jenis-jenis penyakit dan pahalanya, yang bisa dibaca, dan beberapa kiat untuk meraih kesabaran. Selanjutnya adalah berobat ketika sakit. Namun sebelum itu kita break terlebih dahulu. Nah, adalah berobat ketika sakit. Berobat ketika sakit. Islam sebagai agama yang sempurna mencakup segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya pengobatan. Ya. Jadi Islam memerintahkan kita untuk berobat. Dalam masalah pengobatan diajarkan dalam Islam. Karena salah satu tujuan besar dalam syariat itu menjaga jiwa. Ingat, salah satu maksud tujuan besar dalam agama kita menjaga jiwa. Jadi nggak ada tuh istilahnya saya mah nggak takut sama COVID, ya. Berani
Bukan berarti kita sembrono menceburkan diri dalam kebinasaan, nggak boleh. Bahkan Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu ceburkan diri kalian dalam kebinasaan. Apa nggak ada COVID, saya mah bebas masker. Ya nggak takut sentuhan sama orang, nggak takut kerumunan. Seolah-olah menantang. Padahal termasuk syariat, tujuan besar syariat Islam menjaga jiwa. Dan salah satu bentuk menjaga jiwa adalah dengan berobat ketika sakit. Apa dalilnya yang menunjukkan, menganjurkan kita berobat ketika sakit? Di antaranya Rasulullah bersabda, likulli da'in dawaun, fa idza usiba dawaun adda'a bara'a bidnillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Bila obat itu menimpa penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Jadi tidak ada satupun penyakit kecuali ada obatnya. Dan kalau obatnya tepat, takarannya pas, dosisnya pas, tepat kena penyakit, penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Kemudian hadis kedua, Rasulullah bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Dalam hadis yang lain dari Usama bin Syarif, qalatil a'rabu ya Rasulullah, ala natadawa? Qala na'am ya ibadallah tadawaw. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wadu'a lahu shifa'a. Aw qala dawa'an illa da'un wahidun. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Usama bin Syarif berkata, ada orang-orang Badui mendatangi Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Beliau menjawab, iya. Wahai para hamba Allah, berobatlah. Tadawaw, berobatlah kalian. Sebab tidaklah Allah meletakkan penyakit, melainkan meletakkan obatnya. Kecuali ada satu penyakit yang nggak bisa disembuhkan dengan obat. Mereka bertanya penyakit apa itu? Yaitu penyakit pikun. Penyakit pikun itu nggak ada obatnya. Jadi semua penyakit yang turun pasti ada obatnya. Kita tahu atau tidak tahu, ya pasti Allah turunkan obatnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berobat ketika sakit. Sakit pilek, obatnya apa? Batuk, obatnya apa? Ya. Terlebih lagi di masa-masa seperti sekarang. Maka kalau sudah ada alarm bunyi, ya dalam tubuh kita kan suka ada alarm nih. Alarmnya apa? Makan mulai tidak enak. Tenggorokan apa? Kering, ada masalah. Sedikit batuk, berobat, silakan. Apa yang biasa kita pakai untuk menghilangkan batuk? Boleh berobat. Ya. Dengan diobati, tenggorokan kita yang sudah mulai bermasalah diobati, makan jadi enak, semangat lagi, sehat lagi, seperti itu. Ya, ini. Imam Al-Qayyim mengatakan hadis-hadis sahih tersebut memerintahkan untuk berobat. Dan ini tidak menafikan, tidak meniadakan tawakal. Hal ini serupa dengan orang yang menghilangkan rasa dahaga, lapar, rasa panas dan dingin dengan sesuatu yang menghilangkan semua itu. Jadi kita berobat itu tidak menafikan, meniadakan tawakal. Justru itu bentuk tawakal. Tawakal itu dengan usaha. Sebagaimana seorang sahabat ketika bawa onta, kemudian ontanya dilepas saja, tidak diikat. Dia ingin sholat. Alasannya apa? Tawakal kepada Allah. Kata Nabi apa? Ikat dulu ontamu, kemudian tawakal pada Allah. Ngikat onta itu kan usaha supaya ontanya tidak kabur. Kemudian baru kita tawakal pada Allah. Kita berobat itu semua sarana. Ya, sarana yang kita tempuh. Tapi tetap dengan kita serahkan setelah minum obat tawakal kita kepada Allah. Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim, ini sama kalau orang lapar, orang haus, untuk menghilangkan lapar apa? Makan. Menghilangkan haus apa? Minum. Ya. Itu sama, tidak menafikan tawakal. Bahkan tidak sempurna tauhid seseorang kecuali dengan melakukan sebab, sarana, yaitu berobat. Yang mana akibatnya telah ditetapkan oleh Allah, baik secara syar'i atau qadari, penelitian ilmiah,
Menafikan, meniadakan sebab berarti celaan terhadap tawakal itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mau berobat, berarti sama saja kita meniadakan tawakal, ya. Maka ini yang menunjukkan betapa Islam sangat perhatian terhadap penyakit, sampai perintah berobat pun dianjurkan. Diajarkan dalam Islam, ya ibadallah, kata Nabi, wahai para hamba Allah, tadawaw, berobatlah kalian, berobat. Jadi sekarang dalam kondisi sekarang kita pandemi, berobat. Ya, kalau merasa misalkan sudah ada sinyal-sinyal nggak enak badan, apa berobatnya? Pijit. Ya, apalagi berobatnya makan yang enak, karena ada orang sakit kalau makan enak sembuh. Ya, ada orang sakit makan enak tidak selera, tapi sebagian orang dengan makan enak dia bisa sembuh. Ya, silakan berobat dengan cara apapun, dengan yang halal, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berobat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan.